maka kita bagaimana berusaha memahami sholat itu sebagai sebuah kewajiban dan sebuah kebutuhan yang harus kita tegakkan, harus kita jaga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan sedikit berbagi hikmah berkaitan dengan sholat 5 waktu. Kenapa ini terus kita ulang-ulang? Karena memahami tentang kewajiban, memahami tentang kewajiban sholat 5 waktu itu sangat penting. Karena sholat merupakan ibadah yang setiap saat kita laksanakan, yang setiap saat kita kerjakan dan harus ditegakkan. Maka kewajiban sholat 5 waktu ini harus betul-betul kita fahami sebagai suatu kewajiban. Bahkan para ulama banyak yang memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kita ingin betul-betul ingin menegakkan terhadap sholat 5 waktu kita, maka kita tidak hanya memahami bahwa sholat 5 waktu itu adalah sebuah kewajiban, tetapi kita memahami bahwa sholat 5 waktu itu adalah merupakan kebutuhan bagi kita. Sehingga kita menganggap bahwa ketika saya ini ingin masuk ke dalam surga, maka saya harus sholat. Sama seperti kebutuhan kita makan dan minum. Ketika saya mau hidup, maka saya harus makan dan minum. Begitu juga ketika kita ingin setiap saat kita ini berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah saya di kehidupan dunia ini kebaikan-kebaikan, dan berikanlah saya kebaikan-kebaikan juga di akhirat, serta jagalah saya dari siksa api neraka. Ketika kita butuh terhadap doa itu, butuh kebahagiaan di dunia, butuh kebaikan di akhirat, dan supaya dijaga oleh Allah dari siksa api neraka, maka saya harus sholat. Itulah yang disebut sebagai sebuah kebutuhan. Saya butuh kebahagiaan dunia, sholat. Saya butuh kebahagiaan akhirat, sholat. Saya butuh supaya saya dijaga oleh Allah dari siksa api neraka, sholat. Menjaga terhadap sholat. Jadi ini adalah sebuah kebutuhan. Kita pahami bahwa kalau kita mau bahagia dunia, bahagia di akhirat, dijaga oleh Allah dari siksa api neraka, jaga sholat 5 waktu. Sehingga kita memahami bahwa itu adalah sebuah kebutuhan, dan kalau kita tidak mengerjakannya, maka saya tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia, tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat, dan saya tidak akan dijaga oleh Allah dari siksa api neraka. Itulah yang disebut sebagai memahami sholat 5 waktu itu adalah sebuah kebutuhan, menjadi kebutuhan bagi kita. Sama dengan makan dan minum. Kalau saya mau hidup, bisa bertahan hidup, maka saya harus makan dan saya harus minum. Kalau saya ingin bahagia dunia dan akhirat, maka saya harus menjaga sholat 5 waktu. Itulah yang disebut sebagai menjaga sholat 5 waktu kita, yang merupakan sebagai kebutuhan bagi kita. Nah, ini penting sekali. Ini merupakan sesuatu yang penting dan harus betul-betul kita jaga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita agar kita ini selalu menjaga terhadap sholat 5 waktu. Ya, ini juga termasuk hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk mengerjakan sholat 5 waktu, dan juga diwajibkan kepada seluruh umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua umatnya Nabi wajib mengerjakan khamsa salawatin. Ya, bulan ini kan kita memperingati Isra dan Mi'raj. Salah satu hikmah yang terkandung di dalam Isra dan Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah tentang kewajiban sholat 5 waktu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, dan juga Nabi Muhammad perintahkan kepada seluruh umatnya. Nah, maka kita
bagaimana berusaha memahami sholat itu sebagai sebuah kewajiban dan sebuah kebutuhan yang harus kita tegakkan, harus kita jaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, ini Allah yang memerintahkan kepada kita agar kita menjaga terhadap sholat 5 waktu kita. Hafidhu, menjagalah kalian, 'alas sholawati, atas beberapa sholat, wassalatil wusta, dan sholat yang tengah, yaitu sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian lillahi, karena Allah, qanitina, dengan keadaan orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan sholat itu sebagai bentuk kepatuhan kita, tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harus garis bawahi adalah perintah dari Allah ini tadi, hafidhu 'alas sholawat. Jagalah sholat kalian. Ini yang perlu harus kita pahami. Allah yang memerintahkan kepada kita, dan Allah yang memerintahkan kita untuk menjaga terhadap sholat 5 waktu itu. Hafidhu 'alas sholawat. Jagalah sholat kalian. Maka ini menjadi sesuatu yang wajib, menjaga sholat itu. Karena apa? Taruhannya itu adalah surga dan neraka dilihat dari sholatnya. Karena apa? Sholat merupakan amalan yang paling pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kemudian sholatnya itu baik, maka amalan yang lainnya juga pasti akan baik. Karena sholat itu adalah merupakan tiangnya agama. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, Rasul amri al-Islam, pokoknya perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu sholah, dan tiangnya agama, tiangnya Islam ini adalah sholat itu. Kalau sholat ini sudah ditegakkan, maka syariat-syariat yang lain itu juga pasti akan ditegakkan. Pasti akan ditegakkan. Nah, ini yang harus betul-betul kita mengerti dan kita pahami, bahwa menjaga sholat 5 waktu itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Apabila ada kurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali kepada Mbak Wina.